Shalom, hari ini kita mengucap syukur Tuhan memberkati kita dengan hari yang baru. Mari berdoa untuk belajar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami di hari yang baru ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami, supaya hari ini kami yang belajar firman, kami mampu melakukannya dalam setiap tugas kerja dan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Saudara, teks ini dimengerti dalam konteks pembangunan bait Allah di masa itu ketika orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Zerubabel adalah pemimpin pemerintahan dan Imam Yosua adalah pemimpin agama. Keduanya diminta untuk sejalan dan damai supaya dapat menyelesaikan pembangunan bait Tuhan. Maka hal ini memberi pengajaran kepada kita bahwa untuk dapat melakukan satu pekerjaan dan berhasil, kita perlu mengerjakannya dalam situasi yang berdamai seorang akan yang lain. Pesan ini juga menjadi bagian kita yang hidup di masa kini. Tidak hanya sejalan dalam hal seorang pemimpin dan pemimpin yang lainnya, tidak hanya sejalan dan berdamai dalam hal orang yang ada di atas dan bawahannya, tetapi berdamai dalam hidup bersama orang lain, supaya kita dapat mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas kita dan berhasil dalam pekerjaan itu. Di sekitar kita ada begitu banyak hal yang dapat menyebabkan pertikaian dan konflik. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat membangun hidup yang berdamai seorang akan yang lain. Pertama, jangan egois. Buang ego dari hidup kita, karena banyak kali ego justru membuat kita bertindak bego. Mari perhatikan apa yang dituliskan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Katanya demikian, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tentu saja kebajikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kedua, kita dinasihati supaya tidak menyimpan amarah. Marah itu manusiawi, tapi menyimpan amarah justru akan membuat kita jatuh dalam dosa. Amarah yang berubah menjadi dendam akan mematikan pemiliknya. Ketiga, saudara, kita belajar dari apa yang dituliskan dalam Roma pasal 12 ayat 18. Jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada banyak konflik, ada banyak pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan dalam hidup. Tapi jika itu bergantung pada kita, maka mari berdamai dengan semua orang. Dengan demikian, kita akan berhasil dalam pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau beri di hidup kami. Anugerahkanlah bagi kami hati yang selalu mau berbagi kebaikan dengan orang lain, supaya bahkan dalam perbedaan kami mampu membawa damai dan bukan pertikaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah